Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Yang terhormat Ibu Nadia Rista MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara membaca laporan neraca keuangan. Sebelum itu, mari kita mengenal laporan neraca keuangan dulu ya. Neraca keuangan atau balance sheet adalah laporan finansial dalam akuntansi yang mencatat informasi terkait aset atau aktiva dan liabilities atau pasiva yang berisi kewajiban atau hutang yang harus dibayarkan pada pihak terkait dalam operasional perusahaan dan berisi modal pada waktu tertentu. Berikut ini adalah contoh laporan neraca keuangan PT Rifki Tbk periode 31 Desember 2015. Di dalam neraca terdapat dua komponen, yaitu di sisi kiri ada aktiva dan di sisi kanan ada pasiva. Di sisi kiri atau aktiva ini menggambarkan penggunaan dana dari suatu perusahaan, sedangkan di sisi kanan atau pasiva menggambarkan sumber dana dari suatu perusahaan. Maksud dari sumber dana dan penggunaan dana itu adalah dari mana uang itu bersumber dan untuk apa uang itu digunakan. Di sisi aktiva itu adalah penggunaan dana. Di sisi aktiva ini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar ini berisikan aset-aset yang liquid. Yang dimaksud liquid adalah aset-aset yang paling mudah dicairkan, berupa kas senilai 3.000, bank senilai 2.500, surat-surat berharga senilai 1.000, piutang senilai 3.500, dan persediaan senilai 2.000, dengan total keseluruhan aktiva lancarnya 12.000. Kemudian ada aktiva tetap berupa tanah senilai 1.000, bangunan senilai 2.500, mesin-mesin senilai 2.000, dan peralatan senilai 1.500 dengan total aktiva tetapnya 7.000. Kemudian terdapat aktiva lain, yaitu gedung dalam proses senilai 1.000. Gedung itu sebetulnya termasuk aktiva tetap, hanya saja karena masih dalam proses, jadi belum bisa dimasukkan dalam kategori aktiva tetap. Oleh karena itu ditulis sebagai aktiva lain. Oke, jadi total seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 20.000. Lanjut, di sisi sebelah kanan ini ada pasiva sebagai sumber dana. Pasiva memiliki dua bagian. Bagian atas adalah hutang dan bagian bawahnya adalah modal. Jadi, di dalam perusahaan ini, dananya bersumber dari hutang dan modal. Hutang sendiri ada dua jenis, yaitu hutang lancar atau jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau jangka pendek adalah hutang-hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Dan hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Hutang lancar perusahaan ini ada hutang wesel senilai 500, hutang dagang senilai 250, hutang bank 1 tahun senilai 2.750, hutang pajak senilai 250, dan hutang lainnya tidak ada alias dikosongkan. Kemudian hutang jangka panjang perusahaan ini ada hutang obligasi senilai 2.000, hutang hipotek senilai 1.500, hutang bank 3 tahun senilai 3.000. Total hutang jangka panjangnya sebesar 6.500. Kemudian di bagian bawah pasiva terdapat ekuitas atau modal. Ada modal setor senilai 6.500 dan laba ditahan senilai 1.000 dengan total ekuitas sebesar 7.500 dan total pasivanya 20.000 sudah balance. Begitulah penjelasan secara sederhananya dalam membaca laporan neraca. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.